Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita anime yang berjudul Sekirei. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat Boss. Pada cerita awal dibuka dengan memperlihatkan kemunculan sosok Sekirei. Faktanya, Sekirei merupakan makhluk ekstraterestrial berwujud manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Alien makhluk astral tersebut mengincar pria dengan mencium manusia yang membawa gen Ashikabi demi membangunkan kekuatan dalam diri mereka. Tampaknya kali ini Sekirei telah mengacau karena ingin menyingkirkan para manusia yang zalim. Setelah usai membantai para prajurit wanita, Sekirei tersebut berbincang dengan Yume. Tampaknya Yume menggendong wanita kecil yang tengah diselamatkan olehnya. Hal tersebut membuat Yume kewalahan, namun dia menyimpan kekesalannya di dalam hati. Kemudian diperlihatkan sosok si tokoh utama dalam cerita bernama Minato Sahashi. Minato merupakan salah satu pria berumur 19 tahun yang gagal 2 kali masuk perkuliahan. Oleh karena itu Minato memutuskan untuk tetap mencoba agar dirinya bisa meniti karir. Hanya saja sudah 2 kali mencoba tapi Minato terus gagal. Hal tersebut membuat Minato hampir frustasi karena kegagalannya. Kemudian Minato menghubungi ibunya untuk memberikan informasi kegagalan. Walaupun kesal pada sang anak, tapi ibu tetap khawatir. Langsung saja Minato memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke apartemen. Minato begitu terburu-buru dan sialnya dia malah mendapatkan masalah. Ketika sedang dalam perjalanan, Minato malah menangkap wanita cantik dan juga seksi yang turun dari langit. Wanita itu merupakan Sekirei yang bernama Musubi. Di kesempatan itu Musubi memutuskan untuk mendekati Minato sebab Minato sangat baik hati karena telah menolongnya. Tidak lama kedua Sekirei muncul, mereka datang mengganggu Musubi yang belum resmi menemukan Ashikabi, sehingga Sekirei lain pun bebas untuk mengacaukan dan juga membuli Musubi. Maka dari itu Musubi memilih untuk melarikan diri. Segeralah dia membawa Minato pergi meninggalkan 2 wanita. Setibanya di penginapan, mereka pun beristirahat hingga pagi. Keesokan harinya Minato syok menyaksikan wanita cantik berada di rumahnya. Oleh karena itu Minato segera pergi membiarkan Musubi membenahi diri. Saat Minato duduk di luar apartemen, dia malah ditegur oleh pemilik gedung karena berani membawa tamu ke apartemen. Lantas Minato harus berhati-hati jika membawa teman pulang ke rumah. Setelah itu Minato memberikan jatah makanan kepada Musubi yang begitu lapar. Namun karena ketahuan oleh pemilik gedung, Minato diusir dari apartemennya, sehingga Minato meminta Yukari yang merupakan adiknya membawa baju lamanya. Kemudian, Minato mendapatkan panggilan dari profesor yang menciptakan perusahaan B. Mereka adalah pengelola Sekirei dan juga skenario lainnya dibuat oleh profesor, sehingga Minato harus menerima takdir sebagai partner dari Musubi. Setelah ketahuan menyimpan wanita, Minato pun diusir sehingga dia dan juga Musubi pergi mencari apartemen. Hanya saja Minato tidak mendapatkan akses karena dia masih pengangguran. Tentunya Minato dicurigai tidak akan mampu membayar sewa, sehingga Minato gagal lagi memiliki tempat tinggal. Lantas Minato dan juga Musubi melanjutkan perjalanan, mereka pun makan terlebih dahulu untuk mengisi perut. Lalu Minato mengambil uang dan pergi ke supermarket, sedangkan Musubi menunggunya. Hanya saja Musubi dan juga Minato terpisah sehingga Musubi menjadi cemas. Tampaknya Minato dihadang oleh 2 wanita yang mengejar Musubi kemarin. Oleh karena itu Musubi muncul, dia datang menyelamatkan Minato. Langsung saja Musubi turun tangan, tapi dia masih lemah karena belum berbagi kekuatan dengan Minato. Sehingga Minato membawa Musubi pergi menjauh untuk kabur. Lalu Minato bergegas karena takut Musubi akan terluka. Hal tersebut membuat duo Sekirei auto kesal dan ingin memisahkan keduanya. Sebab kalau Musubi berbagi kekuatan dengan Minato, berarti Minato resmi menjadi Ashikabinya. Namun ternyata telah terjadi karena Musubi melakukan kontrak berupa ciuman kepada Minato, sehingga kedua penjahat pergi karena sudah tidak asyik lagi. Langsung saja Musubi mengibaskan sayapnya, sebab sekarang Musubi resmi memilikinya.
Kemudian mereka berdua bergerak terbang menggunakan sayap Musubi. Akan tetapi karena baru pertama kali Musubi tidak mengetahui cara turunnya, sehingga mereka pun terdampar di penginapan. Selanjutnya diperlihatkan situasi genting yang dialami oleh kedua insan. Tampaknya Minato dan juga Musubi kebingungan bagaimana caranya turun dari langit, sebab Musubi baru pertama kali mengembangkan sayapnya dan kengerian untuk terbang. Dikarenakan tidak bisa mengendalikan sayapnya, Musubi terpaksa terdampar dan pasrah akan takdir mereka. Namun kelihatannya semua baik-baik saja, mereka terdampar di penginapan. Tidak lama tuan rumah muncul dan dia menyaksikan kegaduhan duo sejoli. Musubi dan juga Minato dipersilakan untuk masuk dan juga dirawat. Dikarenakan terjatuh, Minato pun diobati oleh Kagari yang merupakan penyewa rumah. Namun yang memiliki penginapan adalah Mia. Dia begitu ramah menyapa kedua insan. Segeralah Mia memperkenalkan dirinya bersama Kagari. Kemudian mereka bersiap untuk makan karena Mia telah menyiapkan hidangan. Ternyata di sana terdapat satu wanita yang merupakan Sekirei juga. Dia ikutan nimbrung dalam obrolan dan juga acara makan. Tanpa ragu, Minato meminta to the point agar bisa tinggal di penginapan. Sebab Mia menceritakan tentang suaminya yang baik hati, namun sekarang sang suami telah meninggal sehingga Mia meneruskan usahanya sendiri. Akan tetapi Mia senang bisa berbuat baik seperti suaminya. Dikarenakan menyadari kebaikan Mia, segeralah Minato minta satu kamar. Dengan senang hati Mia membiarkan Minato tinggal di penginapan. Awalnya Kagari kaget melihat Minato diizinkan secepat itu, sehingga kedua insan pun bersiap pulang ke apartemen mengangkut barang-barang mereka. Lantas Minato dan juga Musubi bergegas mengumpulkan barang untuk di-packing dari apartemen ke penginapan. Di tengah kesibukan berberes, Musubi malah muncul dengan tampilan begitu seksi. Tidak lama Yukari muncul dan dia datang memberikan baju kepada kakaknya. Sontak saja Yukari kaget menyaksikan kakaknya tinggal bersama wanita. Dengan sigap, pakaian yang dibawa oleh Yukari digunakan oleh Musubi. Setelahnya Yukari mulai membantu beres-beres. Ketika usai prepare, mereka langsung bersiap melakukan perjalanan. Tidak lama kedua insan telah tiba di penginapan. Mereka mulai mengangkut barang bawaan yang berat. Setibanya di rumah, keduanya meletakkan barang di tempatnya. Dikarenakan terlalu kewalahan, membuat Musubi ingin mandi. Tanpa berlama-lama Musubi masuk ke toilet. Segeralah mereka kembali ke aktivitas masing-masing dan berhenti bertengkar. Malamnya, Musubi dan juga Minato bergegas untuk istirahat. Dalam tidur lelapnya, Minato malah memimpikan sosok seorang bocah. Melihat kegelisahan Minato membuat Musubi agak heran hingga dia mulai mendekati tuannya. Di kesempatan itu Musubi mempertanyakan soal Minato. Tampaknya Minato lagi kebingungan dengan mimpinya ketemu anak kecil yang membutuhkan bantuan. Sementara di sisi lain, begitu banyak orang yang mencurigakan terus mencari sosok Sekirei karena segel yang masih terus memancar. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan pada kenangan masa lalu Kusano yang merupakan Sekirei langka. Saking langkanya Kusano sangat dilindungi oleh Kagari. Saat di keadaan genting, Kagari menyelamatkan Kusano dari para penjahat. Sialnya, Kagari terluka, membuat Kusano menjadi syok menyaksikan pelindungnya terluka parah. Hal tersebut membuat Kusano sangat syok dan juga marah. Segeralah Kusano mengambil tindakan. Dia membuat perlindungan dari tumbuhan hijau yang menyelimuti dirinya. Kembali ke masa sekarang, Kusano hadir di mimpinya Minato. Lagi dan lagi Minato gelisah memimpikan gadis kecil yang belum dikenalnya. Seperti biasa Musubi melanjutkan aktivitas bareng dengan Minato. Kemudian Musubi dan juga Minato menyaksikan Mbak Mia sedang berlatih. Apalagi Mia sangat ahli dalam seni bela diri. Di kesempatan itu Minato beranjak mengunjungi Mia untuk berlatih. Sehingga keduanya begitu bersemangat adu kekuatan. Tidak lama muncullah Uzame. Dia ikutan menyaksikan kegaduhan kedua besti. Seusai mengalahkan Musubi, segeralah Mia memberikan nasihat tentang latihan fisik kepada Musubi. Sehingga Musubi dengan senang hati menerima ilmu dari Mia. Langsung saja mereka melanjutkan aktivitas masing-masing. Di kesempatan itu Minato segera berangkat bekerja. Tanpa berlama-lama, Minato langsung pergi ke konstruksi. Setelah bekerja, Minato bersiap untuk makan bekalnya. Dikarenakan makan bersama, Tuan Sue meminta jatah makanan Minato. Lantas Minato menyerahkan salah satu onigirinya. Namun kedua Sekirei milik Sue kemudian datang. Di kesempatan itu mereka mengamuk karena Sue mengambil jatah makanan milik orang lain. Sontak saja Minato terkejut mengetahui sekiranya Sue adalah duo penjahat yang mengejar Musubi kemarin.
Alhasil Minato diberikan kue untuk mengganti makanan yang terjatuh. Sementara di sisi lain, Kagari malah mendapatkan telepon dari atasan untuk mengatasi Sekirei yang harusnya dijaganya. Sontak saja Kagari kaget karena ternyata dia harus menyelesaikan masalah itu, sehingga Kagari memutuskan untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Sedangkan Minato dan juga Sue masih bekerja, mereka sedang membicarakan tentang gadis botani hijau. Dia merupakan Sekirei yang selalu diincar oleh Ashikabi jahat, sehingga Minato dan juga Sue mulai kepo. Tidak lama jam pulang telah tiba, mereka pun buru-buru berberes. Tampaknya Mia lagi asyik di dapur, namun Musubi malah datang menghampirinya. Di kesempatan itu Musubi mengatakan kepada Mia kalau dia begitu mengkhawatirkan Minato. Oleh karena itu Musubi memutuskan berangkat mengantarkan HP milik Minato yang ketinggalan. Alih-alih mengantar HP, dia justru ingin menghampiri Minato. Oleh karena itu Musubi langsung berangkat menuju TKP. Tampaknya Kusano sedang dalam bahaya. Dia diincar oleh para Sekirei lain atas perintah dari tuan mereka. Dalam keadaan takut, Kusano bersembunyi di sekitar wilayahnya. Bahkan Minato dan juga para JS mendapatkan masalah terjebak dalam lokasi pohon Sekirei Kusano. Namun kelihatannya Minato mendapatkan penglihatan mengenai Kusano. Oleh karena itu Minato melanjutkan perjalanan untuk menemukan Kusano. Tampaknya para Sekirei telah bermunculan menemui Kusano untuk ditangkap. Kemudian geng Minato datang untuk membantu Kusano. Begitu pula dengan para Sekirei bermunculan untuk menghadang Kusano. Di kesempatan itu Minato didatangi oleh Musubi sang penyelamat. Sialnya lawan Musubi cukup kuat membuat Musubi menjadi terkecoh. Meskipun kewalahan, tetapi Musubi tetap berusaha melindungi Minato. Tidak lama Minato menggendong Kusano agar terlindung. Akan tetapi pihak Sue tidak ingin ikut campur. Mereka membiarkan Musubi bekerja. Sebab Musubi terlalu berjuang untuk menyelesaikan masalah tuannya. Tanpa pikir panjang, Musubi langsung mengeluarkan jurus ulti melawan Sekirei lawan. Dikarenakan terkena serangan, Musubi pun terdampar oleh penyerangan musuh. Musubi adalah sosok Sekirei yang baru terbit. Dia masih memerlukan penyesuaian. Untungnya segala usaha yang dilakukan oleh Musubi terbayar juga, sehingga Sekirei tersebut tumbang dengan kesombongannya. Setelah usai mengalahkan musuh, Musubi tampak begitu senang karena dia bisa melindungi tuannya. Selanjutnya diperlihatkan sosok pria yang sedang melakukan perjalanan mencari Kusano. Pria itu mempercepat aksinya menemukan Kusano dengan menelusuri hutan tempat Kusano terdampar. Sementara di sisi lain, Kagari berkunjung ke mobil rekannya karena sudah dijemput. Kagari bergegas masuk dan melanjutkan perjalanan untuk menjalani tugas. Sementara Mia sedang berberes di ruangan tengah. Kemudian Minato dan juga Musubi muncul. Mereka menyaksikan acara di TV. Tampaknya reporter mengabarkan soal Mbi yang telah melakukan tugas pembasmian tanaman botani dengan cepat. Setelah melihat kabar tentang botani membuat Minato menyadari tentang Kusano. Di kesempatan itu Minato menghampiri Kusano dan mengajaknya berbincang. Saat ini Kusano mulai membayangkan tentang para botani yang berkembang karenanya. Sungguh sayang botani tersebut malah dihancurkan dalam sekejap mata. Mendengarkan ucapan Kusano membuat Minato sadar tentang berita tadi. Ternyata seluruh tanaman yang diatur oleh Kusano malah lenyap dengan mudahnya. Sehingga Kusano kemudian menangis histeris saat berada di dekat Minato. Tidak tahan melihat temannya galau, Minato membujuk Kusano agar berhenti menangis. Di kesempatan itu Minato menyampaikan kepada Kusano apapun yang terjadi, Minato akan terus bersama dengan Kusano. Sehingga Kusano auto tenang mendengarkan dukungan dari Minato kepadanya. Setelah usai berbincang, Minato mulai pergi bekerja ke konstruksi. Tidak lama Minato sampai, dia bekerja sambil memikirkan tentang Kusano. Sementara di rumah, Kusano dan juga Uzume sedang menyaksikan pelatihan Musabi. Tampaknya Musabi lagi asyik bertarung dengan Mia untuk memperkuat dirinya. Tanpa berlama-lama Musabi segera bergerak mengeluarkan segala kemampuannya. Mia juga begitu serius menghadapi serangan Musabi. Tentunya di masa depan nanti, Musubi bisa lebih kuat lagi. Mendadak Kusano terkaget-kaget mendengarkan suara berisik yang berasal dari teriakan Musubi. Tidak lama Minato pulang ke rumah setelah kembali bekerja. Sontak saja Minato terkejut karena Sue muncul dan dia ada di sana untuk menumpang makan. Tidak hanya itu saja, Minato kaget mengetahui Sue mengenali Mia. Dengan santuinya Sue mengatakan kepada Minato, sejak kemarin dia telah menyadari bekal Minato hasil buatan Mia, sehingga Sue datang langsung untuk makan masakan Mia.
Hal tersebut membuat Minato shock setelah mengetahui Sue adalah teman suaminya Mia. Supaya tidak salah paham, Mia menjelaskan kepada Minato hubungan Sue dan juga dirinya. Dikarenakan Sue banyak bacot, dia berhasil memancing amarah Mia. Padahal Mia adalah wanita yang sabar, namun saat bersama Sue dia berubah drastis. Tidak lama kemudian, mereka kedatangan tamu yaitu duo Sekirei-nya, yaitu Hibiki dan juga Hikari. Di kesempatan itu keduanya auto mengamuk karena Sue seperti pengemis yang hobi numpang makan di rumah orang. Alhasil Sue dimarahi habis-habisan oleh kedua Sekirei-nya. Kemudian Minato dan juga yang lainnya mengantar para tamu keluar untuk pulang. Ketika sudah selesai, para wanita pun mandi di toilet. Musubi dan juga Uzume bersama dan saling berbincang. Di kesempatan itu Musubi mempertanyakan tentang si kabaynya Uzume. Sepertinya Musubi kepo karena Uzume kelihatan jarang berinteraksi dengan si kabaynya. Meskipun begitu, Uzume tetap santai dan tenang padahal dia kesepian. Ketika usai mandi, mereka bergegas kembali dan kemudian beristirahat. Malamnya, Kusano mengalami hal mengganjal dan dia merasa ada sosok yang terus mengikutinya. Sehingga Kusano auto ketakutan dan bergerak masuk ke kamar. Kemudian Kusano menceritakan kepada Minato, sehingga Minato membantu memeriksa sosok hantu yang mengganggu Kusano. Hanya saja mereka tidak menemukan apapun dan membuat pencarian dihentikan. Keesokan harinya rumah dikembarkan dengan gosip hantu. Bagi Mia mustahil ada sosok hantu di penginapannya, makanya Mia merasa kalau Kusano sedang tidak fokus. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan aktivitas. Tanpa berlama-lama, acara masak-masak pun dimulai agar mereka bisa sarapan. Segeralah Minato dan kawan-kawan menghidangkan makanan yang telah selesai dimasak. Dengan antusias mereka langsung menyantap makanan yang telah dihidangkan. Sementara di sisi lain, sosok pria manis sedang melakukan pencarian menemukan Kusano. Tidak terduga Shina malah bertemu dengan sosok Sekirei. Alhasil Shina yang begitu dikagumi oleh Sekirei tersebut dibawa kabur. Sementara geng Minato lagi sibuk beres-beres di rumah. Dikarenakan lelah, Uzume auto tepar setelah melakukan aktivitas. Kemudian Minato mempertanyakan kepada Musubi apa yang terjadi dengan Uzume. Lalu Musubi menjawab dia menyadari Uzume hanya bisa mengeluarkan kekuatan sebatas 4 jam. Setelah itu Minato membahas tentang peraturan perusahaan B. Minato sangat kepo dan juga penasaran apakah Sekirei harus terus berjuang demi melindungi Sakibainya. Sebab kalau Musubi gagal menang melawan para Sekirei lain yang mengincar si kabaynya, dia harus menerima kenyataan Minato diambil oleh Sekirei lain. Sehingga Musubi berjanji untuk terus menang demi Minato. Setelahnya Musubi melakukan pekerjaan lainnya. Sementara itu Minato dan juga Kusano lagi sibuk berbincang di ruangan. Tidak lama muncullah Mia yang meminta Minato segera mandi karena air telah selesai. Tiba-tiba muncul wanita yang datang ke toilet untuk mendekati Minato. Sontak saja Minato kaget bagaimana bisa wanita tidak dikenal berada di dalam sana. Selanjutnya diperlihatkan situasi perjalanan Musubi. Setelah diperintahkan untuk belanja, dia pun segera terbang membeli barang pesanan Mia. Oleh karena itu Musubi buru-buru pulang ketika merasakan kedatangan Sekirei lain. Tidak lama kemudian Musubi tiba dan dia langsung memberikan barang belanjaan kepada Mia. Dikarenakan kelupaan membeli bahan lain, Musubi ingin kembali. Namun sayangnya dia harus menolong Minato terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, Musubi langsung menerobos masuk mencari Minato. Sontak saja Musubi kaget menyaksikan kedatangan Matsu, sehingga Matsu langsung disingkirkan menjauh dari Minato. Tidak tinggal diam, Musubi pun dihajar kembali oleh Matsu. Oleh karena itu Matsu berhasil mengikat Musubi agar tidak lolos. Setelah pengganggu berhasil disingkirkan, Matsu gampang mendekati Minato. Sayangnya keinginan Matsu harus gagal karena Mia menghentikan aksinya. Di kesempatan itu Mia mengatakan larangannya yaitu menghentikan hal mesum di penginapan. Dikarenakan Matsu sudah ketangkap, dia pun mulai pasrah. Oleh sebab itu Matsu dan juga para rekan berkumpul setelah usai mandi. Kemudian dijelaskan kalau Matsu adalah anggota dari penginapan Mia. Matsu adalah seorang Sekirei kenalan suaminya Mia, maka dia diperbolehkan untuk tinggal. Bahkan Matsu telah lama menjadi anggota penginapan, namun dia sembunyi di ruangan rahasia. Matsu selalu berhati-hati sebelum ketahuan oleh orang lain. Namun sekarang suaminya Mia telah meninggal dunia, makanya sampai sekarang Mia terus menerima orang yang ingin tinggal di penginapan untuk melanjutkan kebaikan sang suami. Kali ini Kagari lagi dalam mode samaran menjadi sosok Sekirei.
Oleh karena itu, Sekirei lain memutuskan untuk menangkap Kagari, sebab Kagari adalah Sekirei yang belum memiliki sayap. Maka dia menjadi incaran para Sekirei untuk diberikan kepada si Kabainya. Awalnya mereka sangat angkuh kepada Kagari. Meskipun sendirian, Kagari tidak membiarkan dia ditangkap oleh para Sekirei jahat. Segeralah Kagari melanjutkan penyerangan menggunakan jurus apinya. Lalu Sekirei jahat langsung berangkat melarikan diri. Sialnya serangan Kagari membuat dirinya ikut terbakar. Namun Tsukimi segera datang. Dia membantu Kagari menyirami air agar apinya padam. Alhasil Kagari berterima kasih kepada Tsukimi yang merupakan Sekirei sepertinya. Dikarenakan mereka berdua belum memiliki sayap, mereka terus diincar oleh si Kabai lainnya. Makanya para Sekirei sibuk mencari Sekirei yang belum bersayap untuk diambil alih si Kabai mereka. Kemudian mereka pun kembali melakukan aktivitas masing-masing. Tampaknya Tuan Profesor Minaka ingin merubah aturan di Shinto Teito yang merupakan wilayah Mbi. Oleh sebab itu dia telah merancang banyak sekali rencana. Sedangkan di sisi lain Minato sedang tidur bersama para Sekirei-nya. Minato makin tertekan karena memiliki Sekirei tambahan. Maka dia takut jika muncul Sekirei lainnya yang mengincarnya. Pagi harinya Minato bangun dan segera sarapan pagi. Ketika sudah selesai makan, mereka pun lanjut melakukan tugas. Tampaknya Minato lagi beristirahat, tapi dia malah bermimpi bertemu dengan Sekirei bernama Tsukumi. Faktanya Tsukumi masih belum berhasil memiliki sayap karena membenci para Shikabai, sehingga Tsukimi ingin memburu para Shikabi yang dibencinya, yaitu Minato. Hal itu membuat Minato kaget dengan mimpinya, apalagi Tsukimi sangat jijik kepada para Shikabi yang seenaknya memboking Sekirei. Kemudian Minato menceritakan mimpinya kepada para besti. Oleh karena itu Musubi dibantu oleh Mutsu mencari informasi tentang Tsukimi. Setelah usai mengurai informasi tentang Tsukumi, Minato harus berhati-hati. Kemudian Minato melanjutkan pekerjaannya lagi. Di luar dugaan, saat di perjalanan Minato malah ketemu dengan Tsukumi. Tanpa berbasa-basi lagi, Tsukumi memutuskan untuk menghajar Minato. Sontak saja Minato auto ketakutan karena bertemu wanita mengerikan yang harus dia hindari. Tanpa pikir panjang, Tsukumi langsung mengeluarkan jurusnya untuk menghajar Minato. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan pada wilayah yang dikunjungi oleh Minato dan kawan-kawan. Tampaknya Minato sedang tersudutkan oleh Sekirei incarannya. Hal tersebut membuat Minato terkejut menyaksikan sikap barbar dari Sekirei yang begitu membencinya. Dikarenakan anti-Ashikabi membuat Sekirei bernama Tsukumi menolak kedatangan Ashikabi yang ingin mendekatinya. Awalnya Minato memang ketakutan, tapi setelah melihat potensi Tsukumi membuat Minato menjadi takjub. Di kesempatan itu Tsukumi mengeluarkan jurus andalannya kepada Minato. Lagi dan lagi Minato tidak berdaya mendapatkan serangan ulti dari Tsukumi. Di sana Hikari dan juga Hibiki ikutan nimbrung mengejar Tsukumi, sebab mereka harus menangkap Tsukumi agar dia mau menjadi incaran Ashikabi lainnya. Hanya saja, Tsukumi kelihatan lebih kuat dan dia bahkan mampu menyingkirkan kedua Sekirei hebat tersebut. Tanpa berlama-lama Tsukumi langsung melepas serangan brutal kepada Minato. Alhasil Minato terkaget-kaget, namun Minato dilindungi oleh sosok Sekirei imut yang selalu menemaninya. Di kesempatan itu Kusano menggunakan pelindungan sihir botaninya. Hanya saja, Tsukumi masih terus-menerus mengincar Minato. Lalu Minato menyadari kemarahan Kusano dan dia menjelaskan pada Kusano untuk menyerahkan urusan itu kepadanya. Sebab Minato hanya tinggal membujuk Sekirei yang dituju untuk bergabung dalam tim mereka. Di kesempatan itu Minato mengutarakan kepada Tsukumi jika dia menginginkan Tsukumi menjadi Sekirei-nya. Sontak saja Tsukumi terkejut, dia tidak menyangka para Ashikabi memboking Sekirei dengan semudah itu. Bukannya nurut, Tsukumi auto ngamuk. Dia memutuskan mengirim serangan brutal lagi. Tanpa berlama-lama, Tsukumi bergerak cepat menghancurkan Minato. Di tengah duel duo Sekirei, Sue malah mengganggu. Di kesempatan itu mereka bertarung melawan Tsukumi. Kemudian keduanya menyatukan kekuatan bareng dengan tuannya. Tampaknya mereka saling bertukar membran agar sayap Sekirei muncul dan melebar jelas. Sontak saja Minato terkejut melihat adegan tersebut dan langsung menutup mata Kusano. Kemudian Kusano memilih untuk terdiam pasrah. Di kesempatan itu para Sekirei milik Sue langsung beraksi melawan Tsukumi. Lagi dan lagi mereka tidak berhasil menangkap Tsukumi. Kemudian Minato meminta langsung kepada Tsukumi agar menjadi Sekirei-nya.
Mendengarkan ucapan tersebut, Sukumi langsung terguncang, sebab setelah menerima ajakan dari Minato, hatinya langsung panas dan menginginkan Minato. Sialnya di tengah obrolan Sue malah muncul dan dia merebut Sukumi dari Minato. Secara baik-baik Minato meminta agar Sukumi dilepaskan. Karena mengalah kepada Minato membuat Sue segera beranjak. Sementara Sukumi sendiri agak kaget karena dia dilindungi oleh Minato dari Ashikabi jahat. Kemudian duo Sekirei Sue auto ngamuk, mereka menghajar Sue dengan penyerangan brutal. Hal tersebut membuat Sue sangat syok. Dia tidak mampu berkata-kata lagi melihat para Sekirei yang berontak. Sehingga Sue pun pasrah menderita akibat kelakuan para Ashikabinya. Di kesempatan itu Minato segera menghampiri Tsukimi dan melakukan kontrak. Setelahnya Minato resmi menjadi Ashikabi dari Sukumi. Hanya saja Mutsu malah cemas dengan kesalahan Minato dan kawan-kawan. Makanya dia mengirim Musubi ketemu dengan Minato. Tampaknya Musubi auto ketakutan dan dia kaget mendapatkan pesan kalau Minato dalam bahaya. Segeralah Musubi melakukan perjalanan untuk menemukan Minato. Di kesempatan itu Musubi muncul, dia menghampiri Minato. Sontak saja Sukumi kaget dan dia kira Sekirei-nya Minato hanya dia ataupun Kusano. Namun ternyata Musubi si wanita seksi malah muncul membuat Sukumi terkaget. Tanpa pikir panjang, Sukumi langsung menghajar Minato. Melihat hal itu membuat Musubi dan kawan-kawan terheran. Padahal Sukumi sangat kesal merasa ditipu Minato, namun Sekirei lain tidak menyadarinya. Kemudian mereka segera kembali ke penginapan membawa Sekirei baru. Seperti biasa Sukumi mulai memperebutkan Minato dengan para wanita Sekirei. Sehingga Mia pun muncul dan memarahi mereka agar berhenti bersikap kekanak-kanakan. Kemudian para Sekirei bergegas untuk mandi dan beres-beres. Sementara Minato dan juga Kusano lagi asyik berbincang di beranda rumah. Sedangkan Sukumi dan juga Musubi lagi asyik ngobrol di kamar mandi. Kemudian mereka melanjutkan aktivitas seperti biasanya, makan bersama layaknya keluarga. Namun Sukumi agak kaget karena ternyata Minato punya Sekirei lain yaitu Mutsu. Ketika Uzume datang, dia langsung mengatakan Minato bukanlah Sekirei-nya. Sedangkan profesor yang menciptakan proyek Sekirei malah sibuk memikirkan rencana selanjutnya. Tentunya di masa depan proyeknya akan semakin seru. Selanjutnya diperlihatkan lokasi perbincangan Takami dan juga Minaka yang merupakan sosok profesor penggerak proyek Sekirei. Tampaknya Takami mengomentari proyek Sekirei yang tengah disusun kembali oleh Minaka. Hanya saja Takami sungguh bosan karena setiap rencana Minaka di luar penalarannya, sehingga Takami berasa lelah dan ingin berhenti. Berbeda dengan Minaka yang semakin bersemangat, dia bahkan membicarakan kejadian awal pembentukan proyek Sekirei. Kemudian diperlihatkan perjalanan yang dilakukan oleh kedua besti ke wilayah sasaran, tepatnya di Pulau Komikura pada tahun 1999. Kala itu Takami kelihatan begitu jengkel kepada Minaka, padahal Minaka adalah lulusan terbaik di universitas yang sering dibanggakan. Namun pada perjalanan mereka belum menemukan titik terang. Oleh karena itu Minaka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencari bahan eksperimen. Ternyata kemarahan Takami kepada Minaka membuahkan hasil, karena secara tiba-tiba Minaka menemukan ruangan tersembunyi yang menyimpan sosok Sekirei. Langsung saja mereka memasuki ruangan untuk memeriksa objeknya. Sementara di sisi lain, Minato and the Gang malah sibuk bertengkar, sebab para harem memperebutkan Minato karena Sukumi marah-marah haknya sebagai istri dikecam. Apalagi Musubi begitu kepo kepada Sukumi, sehingga keduanya mulai membandingkan kedudukan sebagai istri. Minato begitu bingung melihat mereka terus-terusan ribut, apalagi para harem tidak ada yang mau mengalah. Bahkan hingga larut malam, mereka tidak kunjung tidur karena ulah para istri. Paginya mereka kelihatan akur akibat tidur dengan memeluk Minato, sehingga Minato memutuskan untuk tetap tenang. Tidak lama, muncullah Mia yang tidak mungkin membiarkan para wanita melakukan hal yang tidak senonoh. Oleh sebab itu Mia membuat kebijakan baru soal penempatan kamar para wanita. Mia mulai membagikan beberapa lokasi kamar untuk ditempati anak kosnya. Namun Sukumi marah besar, dia tidak terima kalau dipisahkan dengan Minato. Berbeda dengan Musubi dan juga istri lainnya yang tetap santai. Tidak lama kemudian Musubi kedatangan tamu bernama Karasuba. Dia merupakan teman lama yang pernah berjanji melakukan misi bersama. Namun kelihatannya Sekirei kali ini merupakan sosok Sekirei hitam yang memiliki kedudukan tinggi akibat kekuatan besarnya. Di kesempatan itu Karasuba memasuki wilayah rumah penginapan.
Kemudian Karasuba segera menyapa besti lamanya. Ternyata Karasuba adalah anggota Mbi yang cukup penting. Dia menduduki posisi mata-mata Mbi. Langsung saja Karasuba dibiarkan masuk ke rumah sebab baju Karasuba tiba-tiba basah kuyup. Sehingga Karasuba memutuskan untuk menggantikan pakaian. Apalagi Musubi tidak sengaja menyiramnya dengan air. Sementara Mutsu yang begitu kepo lagi asyik bekerja, dia mencari informasi tentang Sekirei hitam. Setelah mendapatkan info, Mutsu ingin mengabarkan kepada Minato tentang sosok mengerikan itu. Namun ternyata Matsu kaget dia ketemu dengan Karasuba yang barusan dilacak olehnya, sehingga Matsu langsung kabur masuk ke dalam ruangan. Menyadari ketakutan Matsu membuat Karasuba pergi, namun di tengah jalan dia malah ketemu dengan Mia. Dikarenakan mengetahui potensi kekejaman Karasuba membuat Mia menjadi waspada, sehingga Mia memutuskan untuk memperingati Karasuba. Namun Karasuba santai saja dan dia malah mengganggu Mia sebelum pergi. Ketika usai berpapasan, Karasuba langsung kembali ketemu dengan Ashikabinya. Sementara di sisi lain, Yukari yang merupakan adiknya Minato telah menemukan Sekirei-nya. Dia merupakan sosok pria manis bernama Shina. Oleh karena itu, Yukari membawa Shina berjalan-jalan menggunakan kostum lucu. Kemudian diperlihatkan situasi menegangkan di perjalanan Karasuba. Dia dihadang oleh Sekirei musuh. Lantas Karasuba segera bergegas menyingkirkan para Sekirei lemah. Setelah usai membantai mereka, Karasuba memilih untuk meneruskan perjalanan. Tampaknya Minato sedang berbincang dengan Musubi membahas tentang hal penting. Di kesempatan itu Musubi menyampaikan kepada Minato tentang perbincangannya dengan Karasuba. Faktanya Karasuba merupakan rekan Musubi yang begitu kuat. Dikarenakan merupakan sesama Sekirei, mereka harus tetap bersaing, sehingga Karasuba dan juga Musubi berjanji suatu saat mereka akan saling bertarung demi menentukan posisi akhir. Kemudian Musubi mengatakan kepada Minato dia akan terus berjuang sampai memenangkan posisi Sekirei terkuat yang dapat menjaga Minato. Mendengarkan hal itu membuat Minato terkaget dengan perkataan Musubi. Setelah itu Sukumi berbincang dengan Kagari, namun dia tidak mengetahui jika Kagari adalah temannya yang selama ini menggunakan masker. Ternyata Kagari menyamar menjadi Homura yang merupakan sosok Sekirei. Hanya saja di rumah dia tetap pada identitasnya sebagai Kagari. Akan tetapi Sukumi sama sekali tidak menyadarinya. Setelah membahas tentang proyek Sekirei kedua, mereka pun segera bubar. Apalagi kali ini profesor telah menyiapkan kota sebagai medan tempur yang keren sesuai keinginan pribadi. Keesokan harinya Minato dan kawan-kawan melanjutkan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Lalu Mia memerintahkan agar Musubi dan juga Sukumi melakukan perjalanan membeli bahan masakan. Sontak saja Sukumi berontak diperintahkan seenaknya. Mendengarkan keluhan dari Sukumi membuat Mia kesal. Lantas tidak satupun orang boleh makan jika tidak mengerjakan tugas di penginapannya. Alhasil Sukumi memutuskan untuk menerima perintah. Dia buru-buru pergi bersama dengan Musubi demi menyelesaikan tugasnya. Sedangkan di sisi lain ada sosok Sekirei hebat yang sedang bertarung dan dia mengalahkan musuhnya dengan brutal. Selanjutnya diperlihatkan situasi kota yang hampir berubah menakutkan seperti medan perang atas kelakuan profesornya Minaka. Oleh karena itu para staf keamanan sudah berjaga-jaga. Disebabkan telah tersebar rumor penyerangan yang dilakukan oleh sosok Sekirei berbahaya. Tampaknya kali ini Harula membawaku yang merupakan Sekirei-nya demi melarikan diri, sebab mereka diincar oleh pihak Sekirei biru dan juga hitam. Alhasil Haruka mencoba melindungi Sekirei-nya dan pergi meninggalkan kota. Hanya saja di pertengahan jalan dia malah dihadang oleh staf keamanan. Tidak hanya itu saja, justru Haruka juga dikejar oleh sosok Sekirei kuat. Ku selaku Sekirei terlalu ketakutan dan meminta Haruka membawanya pergi. Akan tetapi Haruka malah bingung, dia sedang dikejar keamanan juga. Sehingga sewaktu pihak keamanan datang segeralah dia meninggalkan TKP. Hal tersebut membuat Sekirei kesal atas kepergian Haruka. Sedangkan di sisi lain Minato dan juga para besti sedang melakukan tugas penting dari Mia. Tidak lama Musubi dan juga Sukumi muncul, mereka datang membawakan barang belanjaan yang disuruh Mia beli. Setelah usai belanja, mereka bersiap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Sementara Mia segera menyiapkan masakannya. Berbeda dari yang lain, Mutsu lagi disibukkan dengan urusan penting, yaitu mencari informasi tentang Mbi. Sehingga Mutsu memutuskan untuk mencari bocoran info tentang Sekirei di portal yang diretasnya. Setelahnya Musubi langsung mengecek Uzume di kamarnya, namun ternyata Uzume lagi sibuk berkunjung ke rumah sakit.
Tampaknya Ashikabinya sedang sekarat di rumah sakit, sehingga Uzume sungguh khawatir dan ingin Ashikabinya segera sembuh. Di kesempatan itu Uzume segera mencium Ashikabinya sebelum dia pergi. Tidak disangka, Ashikabinya bangun dan meminta maaf karena tidak berguna menjadi Ashikabinya Uzume. Setelah usai berkunjung, Uzume segera melanjutkan perjalanan. Kemudian Minato dan juga para besti bergabung dengan Matsu menemukan informasi tentang Bi. Bahkan mereka menemukan hal penting, yaitu sosok Sekire yang menyerang manusia. Sehingga Sekire tersebut dicap sebagai Sekire yang tidak punya tujuan. Sebab dia malah memburu Sekire dan tidak melepas sayap tanda Sekire yang diburunya. Oleh karena itu geng Minato mulai cemas dan ingin menyelidikinya. Setelah itu Minato masuk ke kamar menunggu jam makan malam. Tidak lama Sukumi muncul, dia datang memanggil Minato untuk makan bersama. Namun kelihatannya Minato khawatir sehingga Sukumi mengajaknya berbincang. Menyaksikan kecantikan Sukumi membuat Minato kaget. Seusai ngobrol, Sukumi dan juga Minato beranjak pergi. Ketika selesai makan, Sukumi dan juga para wanita mandi sambil berbincang. Seperti biasa Sukumi dan juga yang lainnya masih terus bertengkar memperebutkan Minato. Sementara di sisi lain Yukari lagi asyik makan bersama dengan Shina yang merupakan Sekirenya. Mereka memulai perbincangan membahas adiknya Shina. Lantas Shina menjelaskan dia telah mencari Kusano ke sana kemari dan ingin segera menemukannya. Mendengarkan hal itu membuat Yukari ikutan sedih. Dia pun segera menghiburnya karena Yukari juga merasakan hal yang sama. Apalagi Yukari memiliki keluarga yaitu Minato, sehingga dia paham apa yang bestinya rasakan. Keesokan harinya Uzume mendapatkan tugas untuk mengincar Sekire bernama Ku. Hal itu dilakukan agar dia bisa menyelamatkan Ashikabinya dan langsung saja Uzume berangkat melanjutkan misinya. Keesokan harinya Minato dan juga para bestinya berkumpul. Di kesempatan itu Minato memutuskan untuk mengantarkan keduanya sebab Musubi dan juga Sukumi akan terjun ke TKP mencari Sekire tingkat tinggi yang mengacaukan para manusia. Sebelum pergi keduanya adu kekuatan terlebih dahulu. Dikarenakan Musubi unggul, dia dibiarkan menjadi sayap pelindung belakang Sukumi. Langsung saja mereka berangkat dan menemukan sosok Sekire tingkat tinggi tersebut. Apalagi Sekire itu mengincarku selaku Sekire incaran. Kemudian geng Musubi auto beraksi melawan Sekire misterius yang belum diketahui identitasnya. Selanjutnya terjadi pertempuran antara Sukumi dan juga sosok Sekire misterius. Hanya saja Sekire aneh itu dilindungi oleh sosok Sekire bernama Kazehana. Sukumi auto kaget karena setiap penyerangannya dihentikan oleh musuh. Hal itu membuat Sukumi marah padahal dia ingin bertarung. Akan tetapi Kazehana malah beraksi dan dia membawa Sekire selindang pergi meninggalkan TKP. Kemudian mereka berbincang di atap gedung untuk menyelesaikan masalah. Ternyata sosok misterius itu adalah Uzume. Lantas Uzume meminta Kazehana untuk merahasiakannya, sebab dia memiliki rencana lain yang harus ditutupi. Kemudian mereka pun kembali ke rumah dan melakukan aktivitas penginapan. Di kesempatan itu Minato mengambil pakaian untuk dicuci. Hanya saja tiba-tiba dia bertemu dengan Matsu di lorong, sehingga Matsu mengisengi Minato. Dia membuka pakaiannya dengan alasan ingin mengintip cucian. Namun ternyata Kagari lewat dan meminta maaf karena memergoki keduanya. Hanya saja Minato auto kabur, dia tidak ingin Kagari salah paham. Apalagi Minato yang digodai oleh Matsu sehingga Minato langsung kabur. Di kesempatan itu Matsu juga ingin mengganggu Kagari. Namun Kagari menghukum Matsu hingga gosong karena dia ingin menjailinya. Sehingga Matsu auto menangis melihat dirinya yang kacau. Tampaknya Minato lagi asyik bekerja menjemur pakaian. Tidak lama Minato diganggu oleh Musubi. Dia diajak pergi meninggalkan penginapan. Langsung saja Musubi membawa Minato pergi ke apartemen Haruka dan juga Kuno yang merupakan Sekire Haruka. Kuno memiliki nama panggilan lain yaitu Ku. Ketika sampai keduanya segera berbincang dengan Haruka. Langsung saja Musubi menceritakan dia ingin menyelamatkan Haruka dan juga Ku. Sontak saja Minato terkejut, dia ingin segera mendengar permasalahan keduanya. Sedangkan di sisi lain, Matsu lagi sibuk melakukan pekerjaannya. Secara tiba-tiba Sukumi datang menanyakan tentang para bestinya, sehingga mereka mulai berbincang tentang Sekire misterius. Hanya saja untuk Sekire lemah yang diburu membuat Sukumi menjadi heran. Karena profesor masih membiarkan keberadaannya walaupun sudah lemah. Lantas Matsu menjawab kemungkinan profesor memiliki rencana lain mengapa membiarkan Sekire seperti itu. Kemudian Sukumi mengajak Matsu bertengkar karena perbedaan pendapat.
Di tengah perdebatan keduanya ditenangkan oleh Kusano agar berhenti bertengkar. Kembali ke ruangan apartemen Haruka. Ternyata mereka ingin kabur dari kota karena selalu diburu oleh para Sekirei. Alhasil Musubi ingin membantu mereka karena keduanya sangat tidak berdaya. Apalagi Ku merupakan sosok Sekirei yang begitu lemah. Ketika usai berbincang, Minato dan juga Musubi segera kembali. Ketika dua wanita sudah mandi, mereka menunggu kepulangan Minato sebab Sukumi sangat kesal karena Minato tidak kunjung pulang. Hal tersebut membuat Minato terancam karena pulang terlalu lama. Ketika Minato sampai di rumah, dia langsung dihajar oleh Sukumi. Si cantik memarahi Minato karena pergi bareng Musubi. Hal tersebut membuat Sukumi cemburu. Dia mengira kalau Minato bermesraan dengan Musubi. Malamnya, Minato dan kawan-kawan mulai beristirahat di kamar. Seperti biasa sebelum terlelap, Minato dikunjungi oleh tamu tidak diundang. Paginya Uzume dan juga Kazehana mengacau, mereka pun tidur di kamar Minato. Hal tersebut membuat kemarahan para istri Minato memuncak. Kemudian Mia ikutan marah karena mereka tidak menggunakan pakaian, sehingga Minato akan dihukum karena ulah para gadis. Hal tersebut membuat Minato kesal karena mendapatkan hukuman yang sia-sia. Kemudian mereka melanjutkan aktivitas lainnya. Di kesempatan itu Minato berkunjung ke kamarnya Matsu. Tampaknya Matsu lagi bekerja mengorek informasi tentang Bi. Kemudian dia menceritakan kepada Minato tentang rencana Bi. Bahkan Profesor Minaka telah menyiapkan segala hal untuk menyelesaikan keinginannya. Apalagi dulunya Minaka menemukan reruntuhan tempat para Sekirei bersemayam. Sehingga setelah itu Profesor mulai mengendalikan proyek Sekirei untuk eksperimennya. Namun sayangnya Minaka sama sekali belum puas dan terus mencoba menyelesaikan adrenalinnya para Sekirei. Mendengar ucapan Mutsu, membuat Minato yakin sebentar lagi kota akan kacau balau dan menghadapi perang antara Sekirei. Setelahnya Minato berbincang dengan Musubi mengenai kasus Haruka. Tampaknya mereka sedang memikirkan tentang strategi kabur dari kota. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan pada perjalananku. Saat ini Ku sedang melarikan diri dari duo Sekirei yang terus mengincarnya. Di kesempatan itu Hibiki rekannya memutuskan untuk menangkap Sekirei lemah yang belum memiliki sayap. Hanya saja mereka agak heran menyaksikan kelemahanku. Dirasa tidak akan menang, Ku memilih kabur dari para pemburunya. Saking takutnya Ku, dia malah jatuh akibat kewalahan. Di kesempatan itu Ku berteriak kencang menangisi nasib sialnya. Sehingga teriakanku membuat para Sekirei terkejut. Dikarenakan mereka lengah, Ku bisa segera kabur. Hal tersebut membuatku langsung mencari tempat aman untuk bersembunyi. Sayangnya sampai sekarang, Ku belum menemukan calon Ashikabinya. Seharusnya para Sekirei memilih Ashikabinya segera agar sayapnya bisa digunakan sebagai pengembang kekuatan. Akan tetapi sampai sekarang Ku masih tidak menemukannya. Setelahnya Ku merenung di tengah jalan sambil menangis. Tidak terasa musim dingin telah tiba, membuat para warga menjadi kedinginan. Makanya banyak warga menggunakan pakaian tebal atau memilih beristirahat di rumah. Akan tetapi Ku tidak punya tujuan dan dia malah terdampar di jalanan. Sehingga Ku memutuskan untuk berdiam diri dan menunggu takdir baik datang kepadanya. Kemudian sosok pria muncul menghampiriku dan dia adalah Haruka. Tanpa berlama-lama Haruka muncul memberikan bakpao hangat kepadaku. Sebab sejak tadi Haruka Iba menyaksikanku yang terdiam di jalanan tanpa arah tujuan. Sontak saja Ku terkejut mendapatkan perhatian dari orang asing. Menyaksikan hal itu membuatku terharu dan menginginkan Haruka menjadi Ashikabinya. Ketika usai memberikan kue, Haruka beranjak pergi. Akan tetapi Ku malah menghentikan langkahnya. Dia menarik syal milik Haruka. Begitulah awal mula pertemuan kedua insan sehingga sampai di titik ini. Kembali ke masa sekarang, Minato dan juga para besti berkumpul di rumah Sue. Lantas Minato meminta bantuan hal tersebut dan membuat Sue kaget karena rumahnya dipenuhi banyak orang. Tanpa pikir panjang mereka memutuskan untuk mengatur strategi membantu Haruka dan juga Ku. Tidak mau gratisan, Sue meminta diberikan bayaran karena telah ikut andil dalam misi. Alhasil tidak ada cara lain lagi menjinakkan Sue agar nurut. Terpaksalah Minato menghubungi Mia untuk melaporkan kelakuannya Sue. Di kesempatan itu, sambungan telepon ditunjukkan untuk Sue. Sontak saja Sue terkejut mendengarkan Minato mengadukan tingkah liciknya kepada Mia. Mau tidak mau Sue terpaksa membantu dengan sukarela. Karena kalau tidak, dia tidak mendapatkan jatah makanan lagi dari Mia. Langsung saja Sue melakukan rapat dengan para besti, membuat rencana untuk kabur. Bahkan mereka juga memeriksa jalur peta agar proses kabur lebih mudah. Melihat kontribusi Sue membuat Minato dan juga para besti cukup senang.
Ketika selesai rapat, mereka pulang untuk beristirahat. Di sisi lain, Sukumi mengamuk. Dia kesal dengan keputusan Minato membantu Sekirei melarikan diri dari tugas. Hal tersebut membuat Sukumi marah besar, namun dia tidak mendapatkan dukungan karena semua orang menormalisasikan kelakuan Minato yang asal membantu Haruka dan Jukaku. Di kesempatan itu Mia segera menemani Sukumi, bahkan dia mengajak Sukumi melakukan latihan. Sontak saja Sukumi kaget, ternyata pelatihnya dari Mia sungguh luar biasa. Sepulang dari rapat, geng Minato melakukan acara pesta untuk merayakan kawin lari Haruka dan Jukaku. Hal tersebut membuat para besti begitu bersemangat menyantap makanan hidangan buatan Mia. Setelah botol sake habis, segeralah Kazehana pergi mengambil stok minuman. Namun dia malah bertemu dengan Uzume di luar. Tampaknya Uzume baru saja tiba dan dia habis menjenguk Ashikabinya. Namun Kazehana malah cari ribut, membuat Uzume menjadi kesal. Akan tetapi Kazehana segera kembali ke pesta untuk makan bersama para bestinya. Lantas Minato memeriksa Sukumi karena dia tidak ikut dalam acara. Dikarenakan merasa kesal, Sukumi mengabaikan Minato. Namun Minato mengajaknya berbincang. Di kesempatan itu Sukumi terbawa suasana dan dia ingin dipeluk Minato untuk menghilangkan rasa kesal di hati. Sayangnya tiba-tiba adegan romantis berhenti, ada yang memergoki sehingga Sukumi langsung kabur. Segeralah dia mandi dengan air dingin untuk merilekskan otak. Setelah itu Sukumi memilih untuk menyendiri dan memikirkan semuanya. Keesokan harinya Kusano mengejek Sukumi karena tidak mau membantu suaminya hingga Sukumi dianggap bukan istri Minato oleh Kusano. Mendengarkan hal itu Sukumi auto galau, dia pun kembali merenung. Malamnya Minato dan kawan-kawan bergerak cepat melakukan perjalanan kabur bersama kedua insan. Namun Minato khawatir karena hanya Musubi yang bisa bertarung, dan yang lebih sedihnya lagi, Sukumi tidak ikut serta membantu Minato. Selanjutnya diperlihatkan situasi ruangan yang tenang di markas pasukan kedisiplinan. Oleh karena itu Karasuba berbincang dengan Ashikabinya. Lantas Ashikabinya Karasuba mempertanyakan tentang pasukan disiplin sebelum Karasuba bertemu dengannya. Langsung saja Karasuba menceritakan tentang Yume yang melindungi target incaran. Bahkan Yume seenaknya pergi meninggalkan Karasuba sebelum dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Hal tersebut membuat Karasuba kesal kepada Yume. Apalagi Yume merupakan Sekirei yang dijuluki sebagai takdir terkuat. Kembali ke masa sekarang, Minato dan juga para besti sedang melakukan perjalanan mengantarkan Haruka dan Jukaku. Sialnya mereka terus-menerus mendapatkan penyerangan. Sehingga Minato dan juga para besti mengatur kembali rencana agar bisa berlindung dari serangan Bi. Di kesempatan itu Kazehana dan juga Kagari sedang menyaksikan kinerja Minato, tetapi Kazehana memilih tidak ikut serta dalam pertempuran Minato CS. Sedangkan Sukumi malah asyik melamun dan dia merasa sedih dengan kepergian geng Minato. Hal tersebut membuat Sukumi menjadi bimbang dan terus overthinking. Tidak lama Mia muncul, dia datang memberikan arahan kepada Sukumi. Di kesempatan itu Sukumi auto kaget karena Mia mulai speak up. Padahal biasanya Mia no comment melihat permasalahan antara Sekirei. Hanya saja kali ini Mia turun tangan memberikan pengertian kepada Sukumi. Di kesempatan itu Mia mengatakan kepada Sukumi tentang perjuangan para istri Minato. Sehingga Sukumi terkaget karena hanya Sukumi istri yang tidak membantu Minato. Tanpa disadari, perbincangan mereka semakin dalam. Tampaknya Minato dan juga para geng sedang mendengarkan arahan dari Matsu, sebab sekarang Matsu melakukan peretasan pada sistem Bi. Oleh karena itu, hanya Matsu yang dapat memberikan pengarahan kepada geng Minato. Tiba-tiba Matsu menjadi shock karena menyadari Bi telah mengetahui rencana Minato dan juga para besti. Langsung saja Minato bergegas untuk melakukan tugasnya. Dia mencari jalan keluar bersama para besti. Tidak lama, pasukan kedisiplinan datang dan mereka langsung bergegas mengeksekusi geng Minato yang melanggar aturan. Tanpa pikir panjang Minato dan kawan-kawan mencoba untuk melawan. Dikarenakan ingin melindungi Minato, membuat Musubi turun tangan. Di kesempatan itu Musubi bersiap melakukan penyerangan. Tidak lama tim kedisiplinan menyerang Musubi dengan mudah. Padahal Musubi telah mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Sebab awalnya Musubi hanya bertarung secara biasa. Namun ternyata pihak kedisiplinan tidak bisa diajak bermain. Bahkan Minato juga ikutan terseret mendapatkan perlawanan dari pihak kedisiplinan. Sehingga Musubi sangat kesal, dia pun segera melindungi Minato. Akan tetapi pihak kedisiplinan terlalu kejam dan menyebabkan Minato tersudutkan. Sementara sejak tadi Musubi telah bertarung sekuat tenaga demi membantu Minato.
Namun sayangnya dia dihajar habis-habisan. Di kesempatan itu Matsu keluar dari base camp menggunakan sepeda motornya. Langsung saja Matsu bergerak cepat untuk melakukan perjalanan bertemu dengan Minato and the gang, sehingga Matsu segera berangkat meninggalkan penginapan. Tidak hanya itu saja, Matsu bersama Kusano yang menebar benih serangan botaninya. Oleh karena itu banyak botani memenuhi wilayah kota dan menghalangi Kerjambi. Segeralah Sukumi berpikir kembali apakah dia harus bergerak membantu Minato. Namun Sukumi masih harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan pilihannya. Sementara Minato menjadi sangat shock mengetahui musuh menghilangkan tanda Sekirei milik Musubi. Hal tersebut membuat Minato histeris. Dia berteriak kencang menyesali takdir Musubi. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan pada pertempuran Minato melawan geng kedisiplinan. Saat ini Minato stres menyaksikan keadaan sekarat yang dialami oleh Musubi. Begitu pula dengan Haruka dan juga Ku yang mengalami kegelisahan karena rekan yang menyelamatkan mereka malah terkapar. Tidak tinggal diam, Ku memutuskan untuk mengeluarkan jurus rahasianya. Meskipun selama ini Ku diam, ternyata dia memiliki misteri. Dikarenakan hanya dapat menggunakan kekuatan terbatas, Ku memilih mengeluarkannya dalam masa genting. Kemudian Ku bernyanyi melantunkan lagu indahnya. Mendengar lantunan musikku membuat musuh auto terkapar karena kekuatannya tersedot. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Ku tiba-tiba lemas. Tidak lama tim kedisiplinan beraksi kembali, mereka menyerang geng Minato lagi. Tidak terima dikalahkan, Minato pun turun tangan karena menganggap pihak musuh sudah kelewatan. Oleh karena itu Minato memutuskan untuk melawan Zenitsuba. Sialnya Minato dihajar habis-habisan karena Zenitsuba merasa kesal. Di kesempatan itu Minato diselamatkan oleh Sukumi. Dia membantu Minato menyingkirkan Zenitsuba dan juga rekannya. Tanpa berlama-lama Matsu muncul bareng Kusano dan mereka datang untuk membantu. Tampaknya pertempuran Sukumi semakin ketat karena tim lawan mengecoh Minato. Dikarenakan tidak fokus, Sukumi pun tersudutkan. Sebab Sukumi memikirkan Minato terlalu berlebihan, sehingga Sukumi teralihkan dan kehilangan konsentrasi akibat Minato diganggu. Alhasil Sukumi mendapatkan luka dan juga kewalahan menghadapi tim lawan. Begitu pula geng Minato yang mengalami kemunduran akibat kekalahan mereka. Di keadaan genting itu muncullah sosok misterius dari tubuh Musubi. Tampaknya Musubi terbangkit kembali, namun yang muncul kali ini adalah Yume, mantan pemimpin pihak kedisiplinan. Dengan sigap Yume beraksi menghancurkan pihak kedisiplinan. Dikarenakan mereka terlalu kejam membuat Yume kesal, sehingga kedua pihak kedisiplinan dilempar oleh Yume. Sontak saja Minato dan juga para rekannya terkejut menyaksikan kemunculan sosok aneh dari Musubi. Tidak lama Karasuba muncul, dia datang menghampiri Yume, sehingga keduanya pun reoni dan saling menyerang. Ketika usai melakukan sapaan melalui jurus, keduanya pun kembali normal. Kemudian Musubi nongol lagi, dia bergabung dengan para bestinya. Segeralah Minato memeluk Musubi. Kemudian Minato dan kawan-kawan berpisah dengan tim Haruka dan juga Ku. Tampaknya mereka telah berhasil melarikan diri. Oleh karena itu Minato dan juga para bestinya merayakan kepergian duo sejoli. Ketika selesai bertugas, mereka pun kembali ke rumah. Selaku tuan rumah, Mia mulai menyiapkan banyak makanan untuk para anggota. Di kesempatan itu Minato dan juga para rekannya berkumpul di ruang makan menyantap makanan dengan antusias. Hanya saja Sukumi dan juga Musubi masih terus bertengkar. Mia dan juga anggota lain heran melihat kegaduhan Pasutri di rumah mereka. Namun yang lebih kesal lagi adalah Sue yang tengah sibuk makan masakan Mia. Padahal di tengah pertempuran Sue dan kawan-kawan kabur ketakutan. Meskipun tidak bernyali, mereka tetap diterima dengan baik oleh geng Minato. Bahkan penginapan menjadi semakin nyaman karena keramaian yang terjaga. Kemudian Minato dan kawan-kawan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Tampaknya Kazehana menyadari tentang Kagari. Dia berkomentar kalau Kagari telah menemukan takdir Ashikabinya, namun masih malu-malu. Sementara pasukan kedisiplinan kembali melakukan tugas mereka masing-masing. Tuan Profesor senang karena kegaduhan yang terjadi di kota, sebab Profesor merasa ini hanyalah permulaan. Karena setelah ini akan banyak kejutan lain yang disiapkan olehnya untuk meriahnya proyek Sekirei selanjutnya. Hal tersebut membuat Profesor Minaka begitu antusias mengekspresikan dirinya. Meskipun masalah telah usai, namun petualangan Minato dan juga para istri akan terus berlanjut sesuai skenario yang dibuat oleh Profesor, dan cerita pun berakhir sampai di sini.
Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!